Universe 25, surga artifisial yang pelan-pelan menjadi neraka. Ada seorang ilmuwan yang pernah mencoba menciptakan surga buatan di bumi. Ya, surga. Tapi bukan buat manusia. Buat makhluk yang paling sering kita jijikkan, tikus. Namanya John Calhoun dan eksperimennya diberi nama Universe 25. Satu pertanyaan yang ia kejar. Kalau semua kebutuhan makhluk hidup dipenuhi, apakah mereka akan bahagia? Mau tahu jawabannya? Menciptakan utopia tahun 1968. Calhoun membangun kandang super mewah buat tikus, makanan gak pernah habis, air selalu ada, suhu dingin, tempat, tidur empuk, lingkungan bersih, nol ancaman, nol predator. Tikus-tikus itu benar-benar dimanja. Ia memasukkan 4 pasang tikus, 4 jantan, 4 betina. Awalnya semuanya kelihatan sempurna. Mereka berkembang biak cepat, anak lahir sehat, populasi naik pesat. Hidup mereka kayak di surga. Tenang, aman, tanpa ancaman, tanpa perjuangan. Setiap hari kerjaannya cuma makan, tidur, main, kawin. Sebuah utopia, sampai hari ke-315. Saat surga diam-diam berubah jadi neraka. Ketika populasi nyentuh 600 ekor, hal yang aneh mulai muncul. Tikus jantan jadi agresif, tanpa alasan. Nyenggol dikit, langsung gigit. Mereka merusak, mengacau, menyerang siapa saja. Tikus jantan yang lebih lemah malah sebaliknya. Mereka drop total, menarik diri, jadi pasif. Seperti NPC di game open world, bergerak tapi nggak hidup. Betinanya juga berubah. Insting keibuannya hilang. Ada yang ninggalin bayi, ada yang bunuh anak tikus lain, dan satu kelompok tikus yang tingkahnya paling gemesin, the beautiful ones. Tikus-tikus ini tidak mau kawin, tidak mau bersosialisasi, tidak mau berkelahi, tidak peduli apapun. Aktivitas mereka cuma makan, tidur, grooming, merawat tubuh, secara fisik sempurna, secara sosial mati. Calhoun bilang, they chose aesthetics over existence. Estetika di atas eksistensi. Behavioral sink, jurang perilaku. Setelah hari ke-315, surga itu mulai retak. Tingkat kelahiran drop ke 0. Bayi hampir semuanya mati. Kekerasan meledak. Relasi sosial hancur. Koloninya runtuh. Hingga akhirnya, semua tikus mati. Tanpa tersisa. Calhoun ulang eksperimennya 25 kali. Hasilnya sama persis. Ia menamai fenomena itu behavioral sink, jurang perilaku. Bukan kesulitan yang menghancurkan mereka, tapi kemudahan. Bukan kelaparan, tapi kekenyangan. Bukan rasa sakit, tapi hidup yang terlalu nyaman. Yang membunuh mereka adalah hidup tanpa tantangan, tanpa tujuan, tanpa alasan untuk berjuang. Surga buatan berubah jadi neraka. Cermin manusia digital. Universe 25 bukan cerita tentang tikus. Itu cermin buat kita hari ini. Lihat hidup kita, makanan tinggal klik, 10 menit sampai hiburan 24 jam di TikTok, notifikasi nggak ada henti, hidup aman, nyaman, instan dimanjain banget. Tapi justru hidup kita mulai mirip collapse of purpose, kompas batin hilang, kamu capek padahal nggak ngapa-ngapain, kosong padahal semuanya ada. Terjebak dalam rutinitas kecil yang kamu benci, tapi tetap kamu lakukan. Ini bukan lapar, ini gejala peradaban kenyang. Banyak orang hari ini nggak benar-benar hidup. Mereka cuma beroperasi, punya fasilitas, tapi kehilangan makna. Punya kenyamanan, tapi kehilangan arah. Dan tanpa sadar, kita makin mirip beautiful ones versi manusia. Rapi di luar, kosong di dalam, banyak teman online, tapi sendirian di dunia nyata, ketawa di FYP. Tapi mati rasa jam 2 pagi hidup enak, tapi nggak ada alasan bangun pagi. Dunia yang semakin beautiful, semakin sing. Lihat dunia. Jepang and Korea krisis kelahiran. Hikikomori, pemuda ngurung diri bertahun-tahun dalam kamar. Generasi paling online, tapi paling kesepian. Selalu terhibur, tapi makin mati rasa kita, makin jago merawat citra, tapi asing sama diri sendiri. Secara estetika, kita
beautiful ones. Secara batin, kita menuju behavioral sync. Psikiater Anna Lemke nyebut zaman kita dopamine nation. Semua cepat, semua ringan, semua instan, tapi makin sering dikasih senang kecil, makin tumpul kemampuan menikmati hal yang pelan dan nyata. Depresi global naik 25% setelah pandemi tertinggi di generasi muda. Kenyamanan naik, kualitas jiwa turun. Kita bukan tikus. Filsuf Epikuros bilang, orang kaya bukan yang punya banyak, tapi yang sedikit kebutuhannya. Stoik, semakin banyak keinginan, semakin kecil kebebasan. Ibnu Khaldun, peradaban lahir dari kesulitan, tumbuh dalam perjuangan, mati oleh kemewahan. Hannah Arendt, banality of abundance, kerusakan kecil dari hidup yang terlalu mudah. Rumi, jika kamu terlalu nyaman di dunia, itu tanda kamu lupa bahwa ini bukan rumahmu. Tikus-tikus itu mati karena mereka nggak punya pilihan, nggak punya kesadaran, nggak punya arah. Kita punya semuanya. Kalau hari ini hidupmu terasa kayak Universe 25 nyaman tapi kosong, stabil tapi mati rasa, itu bukan akhir. Itu panggilan untuk pulang. Pulang ke makna, pulang ke arah, pulang ke diri sendiri, pulang ke sesuatu yang lebih besar dari dopamin. Kamu belum kalah. Karena kita bukan tikus. Dan bahagia itu bukan soal punya banyak, tapi soal tahu kapan berhenti mencarinya di luar dan mulai menemukannya di dalam. Ada satu aspek dari Universe 25 yang sering terlewat. Bukan hanya perilaku tikus yang berubah, tapi struktur sosial mereka ikut runtuh. Kita sering membayangkan tikus-tikus itu sebagai individu-individu yang gagal. Padahal masalah utamanya bukan individu. Masalahnya adalah kolektif. Karena ketika ruang terlalu nyaman, tikus berhenti membentuk ikatan. Mereka bukan sekadar kehilangan insting mereka, kehilangan tatanan. Dalam koloni sehat, setiap tikus punya fungsi. Ada yang menjaga area tertentu, ada yang merawat bayi, ada yang menandai wilayah, ada yang melindungi kelompok. Tapi setelah hari ke-315, fungsi-fungsi ini berhenti bekerja. Tikus tidak lagi merasa terhubung. Mereka masih hidup berdampingan, tapi bukan sebagai kelompok. Hanya sebagai individu-individu yang kebetulan berada dalam kotak yang sama. Fenomena inilah yang paling mirip dengan manusia modern. Kita dikelilingi banyak orang, namun terpisah oleh dunia yang tidak terlihat. Kita masih saling menyapa, tapi tanpa keterhubungan. Saling melihat, tapi tidak saling hadir. Bukan kesepian karena sendirian, melainkan kesepian di tengah keramaian. Ini fase yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih berbahaya. Ada satu detail kecil dari eksperimen Calhoun yang jarang dibahas. Tingkat stres tikus naik padahal aktivitas fisik mereka turun drastis. Mereka bergerak lebih sedikit, tapi tubuh mereka menunjukkan gejala stres berat. Artinya, tubuh tidak butuh kesibukan untuk lelah. Tubuh bisa lelah hanya karena tidak punya struktur hidup. Pada manusia, gejalanya muncul sebagai burnout. Padahal tidak melakukan apa-apa, cemas, padahal hidup aman, gelisah tanpa alasan jelas, capek tanpa beban nyata, merasa berat tanpa masalah spesifik. Ini bukan kemalasan. Ini fenomena biologis, sistem saraf kehilangan arah. Tubuh didesain untuk menghadapi ritme, pola, dan tantangan. Ketika semuanya hilang, sistem internal kehilangan koordinasi. Sama seperti randangnya kebanyakan santan, jiwa juga bisa pecah karena terlalu licin. Dalam meditasi, keheningan menyembuhkan. Tapi dalam Universe 25, keheningan menghancurkan. Kenapa? Karena keheningan mereka bukan pilihan. Itu kekosongan tanpa arah. Manusia pun mengenal dua jenis hening. Keheningan yang disengaja, ruang untuk kembali ke diri sendiri. Keheningan yang dipaksakan oleh hidup yang terlalu datar, ruang yang membesar karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Keduanya tidak sama. Yang pertama memulihkan, yang kedua mengikis. Kita sering merasa butuh istirahat, padahal yang kita butuhkan adalah tujuan. Hal paling mematikan dari eksperimen itu bukan banyaknya makanan, nyamannya tempat, atau hilangnya ancaman. Yang mematikan adalah
Waktu yang terlalu banyak tanpa arah kemanapun. Waktu kosong tidak sama dengan waktu bebas. Yang pertama menghisap energi. Yang kedua memberikan ruang untuk tumbuh. Tikus-tikus itu punya waktu tanpa batas, tapi tidak punya sesuatu untuk dituju. Hari mereka tidak punya bentuk. Hidup mereka tidak punya arah. Sisa umur mereka tidak punya tempat mendarat. Manusia pun begitu. Waktu tanpa tujuan lebih melelahkan daripada hidup yang sibuk. Bukan karena kita tidak sanggup istirahat, tapi karena kita tidak sanggup hidup tanpa makna. Universe 25 bukan cerita tentang tikus. Itu peringatan bahwa hubungan penting, peran penting, ritme penting, rasa berguna penting, arah lebih penting dari kenyamanan, struktur lebih penting dari fasilitas. Kalau hari ini kamu merasa jiwamu mengambang, rutinitasmu tidak punya bentuk, waktumu terasa licin, dan hari-harimu seperti tidak meninggalkan jejak itu, tanda kamu butuh arah baru, bukan fasilitas baru. Karena kita bukan tikus di kotak eksperimen. Kita makhluk yang bisa mengatur ulang hidupnya. Kita bisa menciptakan ritme, membangun hubungan, mengambil peran, dan memberi waktu kita alasan untuk bergerak. Selama kamu masih bisa memutuskan ke arah mana kamu ingin melangkah, kamu tidak akan pernah menjadi bagian dari Universe 25.